selamat datang kembali di channel ini dalam rangka kuliah online, dalam segmen kuliah online. Kita akan membahas tentang hukum Islam di Indonesia. Oh ya, sebelumnya masih tetap di rumah dan masih tetap sehat dan tetap menjaga kebersihan kan? Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sejak hukum Islam di Indonesia. Bagaimana awal mula hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Oke, untuk sumber hukum di Indonesia itu, untuk sumber hukum Islamnya tentu kita di negara kita ini memakai yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi kita pakai semuanya ya. Terus yang selanjutnya adalah polemik hukum Islam di Indonesia. Jadi ada semacam polemik atau perdebatan, kira-kira cocok tidak hukum Islam diberlakukan di Indonesia. Format diberlakukannya syariat Islam secara kafah. Nah, ini ada sebagian kelompok yang berpendapat bahwa syariat Islam harus diberlakukan secara kafah di Indonesia. Ini pendirinya merupakan Syekh Taqiyuddin Al-Nabahi, itu merupakan pendiri HTI. Tapi mereka bukan hanya dalam hukum muamalah, tapi juga hukum politis. Jadi ke belakang ternyata format kelompok ini merupakan bukan lagi menginginkan syariat Islam berlaku secara kafah di Indonesia, tapi juga dari sistem politis ingin mendirikan negara khilafah gitu kan ya. Ini untuk yang kedua. Sebenarnya Syekh Taqiyuddin Al-Nabahi ini merupakan banyak mengambil ajarannya atau mereduksi paham-pahamnya itu dari Imam Ibnu Taimiyah, bahwa ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis merupakan syariat Islam. Jadi mereka banyak mereduksi, tapi mungkin ada beberapa yang disesuaikan. Ada kelompok kedua. Kelompok kedua itu adalah golongan yang melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang heterogen, di mana beragam agama, suku, bangsa, dan etnis juga hidup di dalamnya, sehingga perlu pertimbangan khusus dalam merumuskan hukum Islam sebagai hukum di Indonesia. Jadi ada ini biasa disebut dengan golongan nasionalis ya. Jadi mereka tidak sependapat jika syariat Islam diberlakukan di Indonesia. Pertimbangannya adalah karena Indonesia bukan hanya negara dengan penduduk yang beragama Islam, tapi ada juga agama-agama yang lain, serta suku-suku yang lain dan etnis-etnis yang lain. Nah, mereka banyak mereduksi pemikiran dari Muhammad Abduh dengan cara menafsir ulang fikih klasik. Jadi itu dia, ada dua polemik atau dua perdebatan, kira-kira cocok nggak sih hukum Islam di Indonesia? Gitu. Gimana? Hasbi Asidiki, perlunya hukum Islam yang cocok sehingga tidak serta-merta menjadi hal antik dan pajangan saja. Ini pendapat dari Hasbi ya. Jadi kita perlu nih menyesuaikan hukum Islam yang cocok dengan keadaan Indonesia. Jadi jangan kemudian serta-merta menjadi hal yang diadopsi mentah-mentah, atau bahkan hanya menjadi pajangan saja hanya untuk kepentingan tertentu. Terus yang kedua, harus ada titik temu yang mewakili suara seluruh golongan Islam di Indonesia. Kita tahu ya, Islam di Indonesia itu ada beragam golongan, ada NU, Muhammadiyah, Persis, mungkin ada golongan lain lagi gitu. Nah, ini harus ada titik temu. Jadi hukum Islam diberlakukan, tapi juga ada titik temu yang mewakili golongan-golongan tadi. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari sejarah. Bagaimana awalnya kok bisa undang-undang negara kita ada hukum Islam. Embrio awalnya itu berasal daripada masa kemerdekaan RI. Itu dimana ada seorang yang bernama Saifuddin Zuhri. Dia kemudian pernah merumuskan rancangan tentang undang-undang zakat di awalnya dulu. Dia kemudian menggagas
awal bagaimana undang-undang zakat masuk dalam undang-undang negara. Terus yang kedua adalah pada masa pasca Indonesia Merdeka. Jadi setelah Indonesia Merdeka pada tahun 1974, jadi jedanya lama ya, dari 45 baru pada tahun 74 ini UU penuh, undang-undang penuh dengan nilai Islam yang bersifat unifikasi sebagai momentum dimulainya hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional. Jadi mulai nih hukum Islam masuk menjadi perbincangan dan menjadi pertimbangan untuk hukum nasional. Ini sebenarnya hukum-hukum mendasar ya, misalkan hukum perkawinan gitu semacamnya. Terus pada 1989 dikeluarkanlah peradilan agama, mulai ada nih peradilan agama. 1991 kompilasi hukum Islam mulai muncul yang disebut dengan KHI, yaitu himpunan ketentuan hukum Islam. Ketentuan hukum Islam disusun secara teratur. Oh ya, perlu digarisbawahi, KHI ini bukan perundang-undangan ya, jadi itu semacam himpunan saja, dan juga itu bukan peraturan pemerintah. Jadi ada misalkan komunitas buat sebuah himpunan, dia merumuskan KHI ini, ketentuan hukum Islam, dan ini merupakan cikal bakal dipakainya hukum Islam di masa-masa selanjutnya. Kita akan membahas atau mengulik-ngulik tentang KHI ini dan bagaimana kok bisa KHI ini muncul. Oke, ternyata KHI ini muncul pada masa Orde Baru. Jadi di masa Orde Baru timbullah cetusan untuk dibuat yang namanya KHI. Dia itu digagas oleh Bustanul Arifin, walaupun banyak yang mengatakan ini dicetuskan oleh Munawir Sadzali. Tapi KHI ini sayangnya karena dia merupakan produk yang muncul di masa Orde Baru, ada beberapa yang mungkin dibatasi ya, seperti yang kita kutip dari perkataan Mahfud MD, mengatakan bahwa berhubung KHI adalah produk Orde Baru, tentunya ketetapan yang ada juga disesuaikan dengan visi politik dan penguasa yang ada pada masa itu. Jadi ada beberapa yang kemudian kita katakan agak politis gitu, hukum Islam yang ada atau diperbincangkan pada masa itu. Dan sayangnya lagi, keterlibatan dalam hukum nasional ini masih pasif, jadi tidak aktif, jadi dia masih pengamat istilahnya. Oke, pada masa reformasi, pada masa reformasi inilah kemudian saat ditandai dengan runtuhnya Orde Baru, membuka peluang bagi partai Islam untuk membuat yang namanya UU Syariah, UU Peradilan Agama, UU Ekonomi Syariah, dan banyak lagi. Ini mulai menjamur, muncul UU Undang-Undang Islam atau UU Syariah atau semacamnya pas saat era reformasi. Akan tetapi sayangnya, seperti yang saya bahas di slide pertama tadi, berhubung maraknya pemberlakuan hukum syariat ini, timbul kekhawatiran golongan kedua bagi non-muslim bahkan dunia untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia akibat maraknya undang-undang syariah atau semacamnya. Itu biasanya karena mereka berkeyakinan bahwa Indonesia bukan negara yang dengan penduduk muslim semua, tapi ada beberapa penduduk dengan agama yang bukan muslim. Pada masa pasca reformasi ya. Nah, pada masa pasca reformasi ini muncul yang namanya positivisme hukum Islam dalam perda. Jadi perda syariah muncul pada era ini, banyak bermunculan di pasca reformasi ini. Terus masuknya hukum Islam sebagai legalisasi partai Islam, banyak ya ini kita dapatin pasca reformasi, mulai banyak partai Islam bermunculan di Indonesia. Sebut aja misalkan yang paling besar PKS. Nah itu. Nah, akibat adanya partai politik ini, maka hukum Islam mulai kita pakai atau kita perbincangkan secara terbuka dalam politik Islam di Indonesia.
Itu saja kuliah online kali ini. Kita membahas tentang hukum Islam di Indonesia, bagaimana sejarahnya tadi dan bagaimana perkembangannya dan bagaimana kemudian hingga saat ini. Kalau kalian, misalkan kalian disuruh memilih, apakah kalian ingin ada di golongan pertama atau golongan kedua di slide yang saya sebutkan tadi? Misalkan di golongan pertama yang menerapkan hukum Islam secara kafah di Indonesia, atau kaum nasionalis yang mengatakan bahwa kita harus mempertimbangkan orang-orang atau umat-umat beragama yang non muslim lainnya, sehingga hukum syariah perlu ditinjau lagi jika ingin diberlakukan di Indonesia. Misalkan saya tanyakan kepada kalian kira-kira masuk di bagian yang mana, masuk di kelompok yang mana? Oke, silakan jawab di kolom komentar beserta mungkin alasannya dan juga harapannya mungkin. Silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang masih belum jelas, bisa juga kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu kuliah online kali ini. Tetap sehat dan semangat berpuasa, selamat lebaran, dan sampai jumpa di semester selanjutnya.